Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda menghadirkan beragam informasi dari wilayah Pulau Sumatera. Bersama saya Wanasari, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Kabar pertama kami awali dari Kota Medan. Pemirsa, Yayasan Pendidikan Sekolah Trimurni masih tetap eksis sampai saat ini. Berlokasi di Jalan Kolonel Iyo Sudarso, kilometer 6,5 Gang Famili Tanjung Mulia Medan Deli ini telah berdiri sejak tahun 1985. Sekolah Trimurni telah terbukti mendidik para siswa-siswi menjadi manusia yang cerdas, kreatif, mandiri, dan berbudi luhur, di mana itu adalah misi dari Sekolah Trimurni itu sendiri. Di sekolah yang terdiri dari 2 lantai ini membina tingkat TK, SD, SMP, dan SMA juga telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional peringkat B. Banyak sekali prestasi yang telah diraih di Sekolah Trimurni ini, di antaranya mengikuti kejuaraan yang diadakan di tingkat kecamatan, lomba antar sekolah, olimpiade, perlombaan kesenian, dan lain-lain. Menurut Rusni SPD, Kepala Sekolah tingkat TK dan SD, ada beberapa fasilitas yang cukup memadai yang dapat mendukung kegiatan belajar mengajar siswa-siswi sehari-hari. Di antaranya taman bermain yang luas dan nyaman untuk TK dan SD, ruangan belajar yang bersih untuk tingkat TK sampai SMA, lab bahasa Inggris, lab IPA, lab komputer, lapangan olahraga basket, dan ruang perpustakaan yang lengkap dengan buku pelajaran. Sekolah Trimurni terbukti mendidik para siswa-siswi menjadi manusia yang cerdas, kreatif, mandiri, dan berbudi luhur. Saat ini kita masih proses penerimaan siswa baru untuk TP 2022 dan 2023 tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Promo diskon bebas biaya pendaftaran. Untuk pendaftaran 30 peserta tingkat TK, tingkat SD, tingkat SMP, dan SMA. Untuk saat ini, Sekolah Trimurni sendiri masih membuka penerimaan siswa-siswi baru untuk tahun pelajaran 2022 dan promo bebas pendaftaran bagi 30 pendaftar pertama. Dari Medan, tim TV One mengabarkan. Sambut hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Boruna, wilayah Sumut 1, menggelar turnamen bola voli. Ketua Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Boruna, wilayah Sumut 1, resmi membuka turnamen bola voli cup di lapangan bola voli Kosek 1 Polonia Medan, Sumatera Utara, pada Sabtu 9 Juli 2022. Sebanyak 13 regu tim bola voli tergabung dalam Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Boruna, wilayah Sumut 1, mengikuti turnamen bola voli cup. Di antaranya cabang Medan Kota, Medan Baru Polonia, Binjai, Medan Barat, Langkat, Tebing Tinggi, Medan Utara, Medan Amplas, Sergai, Deli Serdang, Medan Sunggal Tutungan, Medan Serdang, dan Medan Timur Perjuangan. Ya, direncanakan pertandingan ini selama 5 hari, dan pertandingan ini akan dilaksanakan setiap hari Sabtu tiap minggunya. Direncanakan final itu tanggal 6 Agustus, dan untuk penutupannya direncanakan di Gedung Tosit tanggal 13 Agustus. Peserta pemain ini ada 13 cabang di jajaran PPTSB wilayah Sumut 1. Semua cabang akan memperebutkan juara 1, 2, 3, dan 4. Dengan diadakan pertandingan turnamen bola voli ini, saya berharap kepada keluarga PPTSB wilayah Sumut 1, khususnya generasi muda, akan lebih aktif dan laporan berperan membangun semangat generasi muda untuk mengharumkan nama PPTSB seluruh Indonesia, khususnya wilayah Sumatera Utara. Dan saya berharap turnamen ini diadakan setiap tahunnya untuk menjalin tali silaturahmi antara generasi muda PPTSB wilayah Sumut 1. Sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini, dan ini seperti arahan dari Ketua PPTSB wilayah Sumut 1, kita akan berupaya melakukan turnamen seperti ini di kalangan PPTSB wilayah Sumut 1 setiap tahunnya. Kita akan berupaya karena kegiatan seperti ini kita lakukan untuk menjalin silaturahmi di antara kami generasi muda, karena kami generasi muda ini
mulai dari sekarang, mulai dari sejak dini harus membangun persaudaraan dan hubungan yang sangat erat agar kami bisa meneruskan ya perjuangan orang tua kami yang terdahulu untuk membesarkan PPTSB. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Wali Kota Palembang bersama istri dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan sholat Idul Adha dan kurban di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo. Wali Kota Palembang Harno Joyo bersama istri dan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Agung Palembang. Sholat Id yang diimami H.A. Tarmizi Muhaimin Al-Hafidz dan Kiai Haji Dr. Andes Mal'an Abdullah MHI sebagai khotib dengan tema Idul Adha kali ini adalah pengorbanan dan cita kebangkitan peradaban Muslim. Meski saat ini Kota Palembang sudah berada di level 1 PPKM, namun masyarakat tetap harus menjaga protokol kesehatan dalam menjalankan ibadah. Pemerintah Kota Palembang sendiri sebagai bentuk aplikasi berkurban telah meluncurkan program Pagi Berbagi yang dalam satu hari dapat mengumpulkan sebanyak 151 juta rupiah yang akan dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Pada saat ini kita sudah level 1 terkait dengan pandemi COVID-19, kita tetap selalu waspada karena kesehatan itu menjadi bagian penting bagi kita. Dengan kesehatan kita bisa beraktivitas. Dan hari ini Hari Raya Idul Kurban. Bentuk korban yang diaplikasikan oleh pemerintah Kota Palembang. Alhamdulillah pada saat sholat subuh berjamaah kemarin kita telah meluncing untuk kegiatan bagi berbagi. Dan bersyukur juga kepada Allah SWT. Dalam satu hari kita bisa mengumpulkan uang 150 juta nanti akan diberikan kepada masyarakat yang berhak dan khusus nanti akan membedah rumah yang tidak layak huni menjadi layak. Wali Kota mengimbau kepada masyarakat Kota Palembang untuk ikut gerakan Pagi Berbagi sehingga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan uluran tangan. Pada Hari Raya Kurban kali ini, Wali Kota Palembang mengkurbankan sapi seberat 1 ton 4 kg. Sementara jumlah hewan kurban yang diterima Yayasan Masjid Agung sebanyak 14 ekor sapi dan kambing sebanyak 8 ekor. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Merayakan Hari Raya Idul Adha, Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Medan melaksanakan kurban bersama seluruh kader Pemuda Pancasila di Kota Medan. Merayakan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Medan melaksanakan kurban bersama seluruh kader pada 11 Juli lalu. Dihadiri langsung Ketua MPC Kota Medan, MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara, dan Wakil Gubernur Sumut. Acara yang mengundang ratusan anak yatim ini pun berlangsung khidmat. Sebanyak 10 ekor sapi dikurbankan untuk diberikan kepada masyarakat sekitar lokasi penyembelihan dan untuk kader-kader PP. Kegiatan ini tidak hanya menyembelih hewan kurban. MPC PP Kota Medan beserta seluruh pimpinan anak cabang menggelar doa bersama pembagian sembako kepada para kader PP dalam kegiatan kurban bersama seluruh kader PP Kota Medan, serta terlaksananya santunan untuk anak-anak yatim piatu juga menjadi bagian agenda acara kurban tahun ini. Kegiatan hari ini mudah-mudahan sapi yang kita kurbankan semua bisa dibagikan dan disambut dengan baik panitia untuk masyarakat di sekitar tanah ini di wilayah Johor dan juga di 23 kecamatan yang ada di seluruh wilayah Kota Medan dan disalurkan melalui ketua PAC Kota Medan. Kegiatan ini mungkin setiap tahunnya dari mulai saya menjabat di 2019, alhamdulillah sampai dengan hari ini masih terus berlanjut, dan pertama kali kita memotong hewan kurban itu ada 6, 2008, hari ini bisa 10, alhamdulillah mungkin di tahun depan bertambah lagi. Kegiatan kurban kemarin dari hari Minggu dan Senin, saya berharap bahwa kurban ini bukan hanya sekedar memotong hewan kurban, tapi juga menghilangkan hal-hal yang tidak baik di seluruh kader Pemuda Pancasila dan Partai Hanura, agar ke depan lebih baik untuk berbudaya guna untuk masyarakat. Jadi tujuan organisasi ini kan untuk membantu masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Syukri, Doni Admiral TV One mengabarkan.
Bupati Asahan menghadiri perayaan HUT Polri yang ke-76 di lapangan Adi Pradana Kota Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Kapolres Asahan, Bupati bersama Forkopimda sebelumnya mengikuti kegiatan perayaan HUT Polri bersama Presiden Joko Widodo secara virtual. Hadir dalam acara Hari Ulang Tahun Kepolisian Republik Indonesia yang ke-76, yakni Kapolres Asahan, AKBP Putu Yuda Prawira, Bupati Asahan, dan Dim 0208 dan Forkopimda lainnya, beserta seluruh jajaran Kepolisian Resor Asahan. Upacara yang digelar serentak pada tanggal 5 Juli lalu itu dilakukan secara virtual dengan mendengar bimbingan dan arahan dari Presiden Joko Widodo beserta Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo. Usai mendengar amanat Presiden, kegiatan dilanjutkan oleh Polres Asahan, diantaranya pemotongan nasi tumpeng, memberikan piagam penghargaan kepada personel yang berprestasi, serta kegiatan lainnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati, seluruh pemerintah daerah, Forkopimda yang ada di Kabupaten Asahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh masyarakat Asahan yang sudah mendukung Polres Asahan dalam rangka menjaga dan memelihara Kamtibmas, serta melakukan upaya penegakan hukum yang berkeadilan, serta memberikan pelayanan, perlindungan, dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Ucapkan selamat ulang tahun Bayangkara yang ke-76 kepada Bapak para Kapolsek. Silakan Bapak ulang tahun ini Polres Asahan khususnya itu akan bisa lebih maju lagi. Dan kita berdoa kepada seluruh masyarakat Kabupaten Asahan untuk mendoakan kiranya Polisi Republik Indonesia khususnya Polres Asahan untuk bisa lebih baik ke depan. Acara ditutup dengan kegiatan hiburan di antara sesama personel kepolisian. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung TV One mengabarkan. Untuk terus memajukan pembangunan desa yang lebih unggul, Desa Balan 2 terus berbenah dengan membentuk BUMDes Simalem. Diharapkan dengan pembentukan BUMDes ini bisa membantu masyarakat dalam menjual hasil pertaniannya. Dihadiri oleh unsur Muspika Kecamatan Tanah Pinem dan pendamping desa serta anggota DPRD Kabupaten Dairi, peresmian kantor baru BUMDes Simalem Desa Balan 2, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi berlangsung dengan khidmat. Setelah pemotongan pita tanda memasuki kantor baru BUMDes Simalem Desa Balan 2, kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah dan diskusi untuk memajukan BUMDes dari pihak Muspika dan anggota DPRD Dairi, dari pendamping desa serta para pengurus BUMDes Simalem. Dalam ramah tamah ini diharapkan BUMDes Simalem dapat membantu masyarakat dalam menjual hasil pertanian masyarakat sehingga nantinya harga komoditi unggulan di desa ini yaitu jagung dapat stabil. BUMDes Simalem kedepannya diharapkan dapat mensejahterakan perekonomian masyarakat agar lebih unggul. Hal ini cukup mendapat dukungan dari pihak pemerintah Kabupaten Dairi. Apa yang diprogramkan oleh Bapak Bupati Dairi, Dr. Edi Kelangate Brutu, bahwa tahun ini satu desa minimal ada satu BUMDes. Artinya BUMDes itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Dari kesejahteraan warga itu mungkin unggullah satu desa, unggul satu kecamatan, bahkan ingin kita unggul satu dairi. Itulah harapan kita. Kemudian kita sangat mendukung karena sifat BUMDes ini adalah sifat gotong royong dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dukungan juga disampaikan Alfrian Syah Ujung, salah seorang anggota DPRD. Diharapkan kedepannya BUMDes Simalem dapat membantu para petani mengantisipasi harga komoditi unggulan desa bila mengalami anjlok harga. Masyarakat di Desa Balan 2 terbantu, contohnya di saat harga-harga komoditi anjlok, BUMDes inilah penentu dan BUMDes inilah pengontrol harga-harga komoditi di desa. Dari Kabupaten Dairi, Irfan TV One mengabarkan. Universitas Terbuka melaksanakan wisuda lulusan periode pertama 2021-2022. Sebanyak 515 mahasiswa diwisudakan. Wisuda lulusan pertama periode 2021-2022 berlangsung di Danau Toba Convention Hall, Jalan Imam Bonjol, Medan, Sumatera Utara. Sebanyak 515 orang diwisudakan, terdiri dari lulusan pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD, program master, dan program studi lainnya.
Wisudawan periode pertama kali ini merupakan mahasiswa universitas terbuka yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Dalam acara wisuda tersebut, turut dihadiri istri Gubernur Sumatera Utara, Nawal Lubis, yang memiliki kepedulian terhadap pembinaan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Ojat Darojat, Rektor Universitas Terbuka, berpesan kepada wisudawan agar mampu mengimplementasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama di Universitas Terbuka guna membangun diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan membangun Sumatera Utara. Ada sekitar 516 orang yang diwisuda, terdiri dari lulusan PGSD yang paling banyak, tapi juga sebagian ada program master dan program studi yang lainnya. Mereka adalah para mahasiswa UT yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara yang tersebar di beberapa kabupaten. Pesan khusus bagi mereka, mudah-mudahan yang pertama mereka tentu harapan kita mereka bisa mengamalkan, bisa mengimplementasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama ini UT untuk kepentingan diri dan keluarganya serta masyarakat pada umumnya, bersama-sama membangun Sumatera Utara. Nah, di samping itu juga kami mohon mudah-mudahan mereka bisa menjaga nama baik alma mater, ini sangat penting, dan mudah-mudahan mereka juga bisa menyampaikan kesan-kesan yang positif ke masyarakat supaya nanti akan semakin banyak anggota masyarakat yang bisa melanjutkan studi ke perguruan tingginya melalui Universitas Terbuka. Selain pelaksanaan wisuda, Universitas Terbuka juga melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama mitra baru, baik dari unsur perguruan tinggi swasta atau PTS, instansi pemerintah maupun unsur Ikatan Guru Indonesia. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Universitas Terbuka melakukan penandatanganan kesepakatan bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kesepakatan bersama ini dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia di daerah ini. Melalui kerjasama ini, Universitas Terbuka akan melaksanakan beberapa program yang akan dijalankan sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia. Hal itu diungkapkan Ojat Darojat, Rektor Universitas Terbuka saat menghadiri kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama pemerintah Pemprov Su di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan. Adapun program yang dijalankan pertama, yakni memberikan kesempatan bagi orang-orang yang bekerja di pemerintah Provinsi Sumut untuk mengikuti pendidikan diploma, sarjana maupun magister. Selain itu, Universitas Terbuka juga semakin diterima oleh pemerintah Sumut, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, hingga ke pedesaan. Di samping itu, Universitas Terbuka berkomitmen dan berkesempatan untuk menyalurkan beasiswa kepada masyarakat Sumut yang ingin melanjutkan pendidikan. Upaya bersama antara UT dengan pemerintahan daerah Sumatera Utara untuk meningkatkan kualitas SDM di sini. Dengan kerjasama ini, insya Allah nanti ada beberapa program yang menurut saya bisa kita lakukan. Nanti mereka bisa kuliah di UT tanpa harus meninggal pekerjaannya, tanpa harus meninggalkan keluarganya, gitu kan. Meningkatkan kompetensinya ke jenjang pendidikan yang tinggi, misalkan yang belum S1 bisa ke S1, yang belum S2 bisa ke S2, dan seterusnya sampai dengan S3. Nah, ini merupakan kesempatan yang baik dan UT akan hadir di sini melayani masyarakat sampai ke pelosok tanah air, gitu kan. Nah, ini bisa direalisasikan melalui Universitas Terbuka. Itu yang kita lakukan. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyambut baik hal ini. Edi mengatakan kesepakatan kerjasama ini sangat cocok bagi para pekerja yang tidak memiliki waktu luang dan bisa meningkatkan SDM di Sumatera Utara. Universitas Terbuka merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri yang dirancang untuk mengimplementasikan sistem belajar jarak jauh. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Pada perayaan Idul Adha 1443 Hijriah kali ini, pemerintah Kabupaten Asahan sembelih 101 ekor sapi dan 25 ekor kambing yang dipusatkan di alun-alun kota Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Sebelum disembelih, hewan kurban tersebut sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan bebas dari penyakit mulut dan kuku. Pemerintah Kabupaten Asahan sembelih 101 ekor lembu dan 25 ekor kambing yang dipusatkan di alun-alun kota Kisaran, Asahan, Sumatera Utara saat perayaan Idul Adha lalu.
Penyembelihan hewan kurban ini dihadiri seluruh instansi terkait Pemkab Asahan dan unsur Forkopimda lainnya. Haji Surya, Bupati Asahan menyampaikan bahwa sebanyak 101 ekor sapi dan 25 ekor kambing sudah diperiksa Dinas Peternakan terkait kesehatan hewan tersebut. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa pada hari ini untuk pemerintah Kabupaten Asahan, pemotongan hewan kurban dipusatkan di alun-alun sebanyak 101 ekor lembu dan 25 ekor kambing. Yang 101 ini 3 ekor dari BKM Masjid Agung Haji Ahmad Bakri. Kemudian yang 98 ini, baik lembu ataupun kambing, kita sudah periksa kesehatannya. Begitu masuk ke lokasi alun-alun, ada petugas kita dari Dinas Peternakan memeriksa apakah terjangkit atau ada indikasi terserang mulut dan PMK. Ya. Ternyata ada 2 yang terindikasi, tapi itu kita ada pulangkan dan diganti oleh dinas yang terkait. Jadi kondisi ternak di sini semua dalam keadaan sehat, bebas dari PMK. Pemkab Asahan berharap momentum Idul Adha kali ini meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling peduli dalam hidup bersosial kepada sesama. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung TV One mengabarkan. PT Aliyah Rice Agriculture menerima penghargaan Piagam Rekor Muri usai menyembelih 4.000 ekor domba pada perayaan Idul Adha 1443 Hijriah. PT Aliyah Rice Agriculture yang diketuai oleh Muhammad Iqbal Fadlilah Lubis merupakan anak perusahaan dari Aliyah Rice Holdings Private Limited di Singapura, kini telah berdiri di wilayah Sumatera Utara dan terdaftar legal secara hukum. Bergerak di bidang budidaya ternak domba, penjualan akikah, kurban, dan pengembangan mitra ternak di Indonesia. PT Aliyah Rice Agriculture kini sudah memiliki lokasi karantina di Kota Tanjung Balai, tepatnya di Jalan Air Joman. Sebagai pengambil alih pengembangan ternak yang telah melakukan penandatanganan kerjasama atau Memorandum of Understanding dengan Perempuan UMKM Indonesia atau PPUMI, PT Aliyah Rice Agriculture memastikan sudah memasarkan hewan kurban di wilayah Sumatera Utara. Pada perayaan Idul Adha, PT Aliyah Rice Agriculture mendapatkan penghargaan rekor muri dengan penyembelihan hewan ternak terbanyak di Sumatera dengan jumlah 4.000 ekor domba. Sumatera Utara ini geografik strategik posisinya. Jadi untuk kita mengekspor, untuk kita mau keluar masuk antar kota, itu adalah lebih mudah sih untuk permulaan. Dan disebabkan sekarang ini kan lebih banyak barang daripada sini yang disuplai. Jadi pada saya asas itu harus dari sini dulu. Ya, jadi satu contoh supaya tempat-tempat lain akan bisa terikut sekali. Saya mengharapkan tuh kalau bisa seperti apa yang kita sudah matlakan hari ini MOU-nya, supaya bergerak dengan lancar dan supaya bisa lebih banyak wanita bekerja sama kita untuk merealisasikan proyek ini. Melalui MOU ini, PT Aliyah Rice Agriculture bersama PPUMI akan melakukan pengembangan budidaya ternak domba di wilayah Sumatera Utara secara terintegrasi dengan target sekitar 30.000 ekor domba 1 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Seorang pengusaha kapal di Batam, Kepulauan Riau mengeluhkan tagihan jasa labuh tambat kapal sebesar 34,6 miliar rupiah dari BP kawasan. Pengusaha tidak terima karena kapal tersebut masih dalam status sita jaminan dalam hukum. Badan Usaha Pelabuhan atau BUP BP Batam Kepulauan Riau menagih biaya labuh tambat atas MV Senyaha yang berlangsung sampai tanggal 30 April 2019 sebesar 34,6 miliar rupiah. Togu Simanjuntak, Koordinator PT Asta Samudra selaku agensi kapal MV Seni HS menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh pihak BUP BP Batam tersebut. Togu menyebut berdasarkan Permenhub nomor 77 tahun 2016 pasal 1 angka 6 bahwa kapal yang tidak melaksanakan kegiatan niaga dan sebagainya
maka tarif PNBP biaya jasa labuh dan tambat hanya dapat dikenakan pada kapal yang melakukan kegiatan atau bersifat komersil. Sedangkan yang tidak melakukan kegiatan atau non-komersil tidak dapat dipungut PNBP biaya jasa labuh dan tambat. Menagihkan 34 miliar. Loh, kita tanya, ini 34 miliar ini apa? Gitu loh. Karena ada statement dari Pekosen tuh hanya sampai 2018 tagihan itu keluar gitu loh. Adanya docking. Kemudian 34 miliar. Kapal ini kan dalam posisi sita dari bulan Juni tanggal 24 2016 sampai detik ini kapal tersebut masih sita. Itu bagaimana hitungannya? Nah, kemudian itu yang kedua ya. Kita kembali lagi pertanyaan-pertanyaan. Perinciannya mana? Kita tidak terima perincian itu. Dan ada 2 perincian yang memang ada barcode, tetapi tahunnya 2019. Ada satu lagi tidak ada barcode, tidak ada rinciannya apa gitu loh. Hingga kini PT Asta Samudra masih menunggu arahan dari kuasa hukum mereka untuk langkah selanjutnya. Pihaknya juga berharap agar masalah ini bisa diselesaikan lewat bukti-bukti yang ada dan dengan cara yang benar. Jadi saat ini kita masih berlakukan bahwa itu kita tagih, kita hitung full. Karena memang landasan aturan kita belum menemukan apabila kapal urusannya perdata ke perdata itu dibebaskan. Kecuali memang apabila nanti ada peraturan-peraturan yang bisa disampaikan kepada kami. Tentunya kita ini kan penyelenggara pelabuhan ya, harus mengikuti aturan yang berlaku. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa itu kita tagihkan? Karena yang berlaku menurut kita, seperti itu. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Sumatera Utara menyembelih sebanyak 9 ekor lembu dan 3 ekor kambing tahun ini. Panitia menyediakan sebanyak 800 kupon untuk dibagikan kepada masyarakat. Dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Sumatera Utara melaksanakan penyembelihan 12 ekor hewan kurban yang berlangsung di kantor DPD Ampi Sumut, Jalan Palang Merah, Medan, Minggu kemarin. Ketua Panitia. Hewan kurban terdiri dari 9 ekor lembu dan 3 ekor kambing. Penyembelihan disaksikan langsung Ketua DPD Ampi Sumut, David Luther Lubis, serta seluruh panitia, kader Ampi Sumut dan masyarakat yang tampak antusias melakukan penyembelihan. Ketua DPD Ampi Sumut, David Luther Lubis mengatakan penyembelihan hewan kurban sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah agama dan diharapkan bisa bermanfaat langsung bagi masyarakat lapisan bawah. Semoga kurban tahun ini bisa meningkatkan iman dan takwa dari rekan juang DPD Ampi Sumut yang notabene sebagai agen pembaharuan. Ketua Panitia Kurban DPD Ampi Sumut, Julfendi mengatakan, penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan DPD Ampi Sumut terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun ini, DPD Ampi Sumut berkurban 9 ekor lembu dan 3 ekor kambing dengan jumlah 800 kupon daging untuk dibagikan kepada masyarakat. Ampi Sumatera Utara semakin peduli terhadap masyarakat yang ada di Sumatera Utara karena hari ini kita ketahui bahwa kita sudah melewati masa-masa sulit, masa-masa pandemi COVID-19. Semoga momentum ini dapat mengembalikan semangat seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk lebih baik lagi ke depan. Tadi tentu mulai pertama 4 tahun yang lalu itu adalah 5 ekor, kemudian naik menjadi 6 ekor, tahun kemarin 7 ekor, alhamdulillah tahun ini menjadi 9 ekor. DPD Ampi Sumut bertekad akan terus menambah jumlah hewan kurban pada tahun depan, sehingga Ampi tetap menjadi agen pembaharuan yang terus memberikan kontribusi positif untuk masyarakat di Sumatera Utara. Dari Medan, Fahmi, TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar kepala daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang pengelolaan keuangan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar kepala daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang pengelolaan keuangan daerah. Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hashim, didampingi Wakil Ketua Rajudin Sagala, Bahrumsa, serta anggota DPRD, dan turut hadir Wali Kota Medan, Bobi Nasution,
Wakil Wali Kota Aulia Rahman, dan pimpinan OPD serta camat sekota Medan. Dalam nota pengantarnya, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan perlunya peraturan daerah Kota Medan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Pengaturan pengelolaan keuangan daerah ini dapat mewujudkan 3 pilar pokok pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Bobi juga menyampaikan melalui ranperda ini nantinya Pemko Medan bersama-sama dengan DPRD Medan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih sesuai dengan keadaan dan kebutuhan yang real dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketua DPRD Kota Medan Hasim mengatakan adanya peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah. Kedepannya pemerintah daerah Kota Medan harus memiliki manajemen pengelolaan keuangan daerah yang semakin lebih baik. Ini menindaklanjuti adanya peraturan di atas yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Jadi ini perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Medan ya untuk dilakukan satu peraturan ya yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah sehingga tercipta nanti manajemen keuangan yang lebih baik. Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan nota pengantar Ranperda Kota Medan yang disampaikan Wali Kota kepada Ketua DPRD Kota Medan. Dari Medan, Fahmi, TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan melakukan perubahan personalia pada Badan Kehormatan DPRD. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda pengumuman perubahan susunan komposisi personalia Badan Kehormatan DPRD Kota Medan tahun 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda pengumuman perubahan susunan komposisi personalia Badan Kehormatan DPRD Kota Medan tahun 2022 yang berlangsung di gedung DPRD Kota Medan Senin kemarin. Dalam rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan Hasim dengan didampingi 2 wakil Ketua DPRD yakni masing-masing Rajudin Sagala, Bahrum Syah, dan sejumlah anggota DPRD Kota Medan. Ketua DPRD Kota Medan Hasim saat memimpin rapat mengatakan dengan terbentuknya Badan Kehormatan DPRD Kota Medan untuk masa jabatan 2019 sampai dengan 2024, periode kedua yang telah melaksanakan pemilihan sebagai alat kelengkapan Dewan diharapkan dapat bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Hasim menyampaikan adapun personalia Badan Kehormatan DPRD Kota Medan yakni Robi Barus dari fraksi PDI Perjuangan, Suryanto dari fraksi Partai Gerindra, Rudianto dari fraksi PKS, Modesta dari fraksi Golkar, dan Afif Abdillah dari fraksi Nasdem. Kita harapkan anggota Badan Kehormatan yang sudah disetujui, yang sudah hasil pemilihan tadi sudah ditetapkan, itu bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan tata tertib yang sudah dimiliki oleh DPRD Kota Medan. Dari Medan, Fahmi, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan pengusulan DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia. Rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Kota Medan Senin kemarin beragendakan penjelasan pengusulan DPRD Kota Medan atas Ranperda tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan Hasim dengan didampingi 2 wakil Ketua DPRD yakni masing-masing Rajudin Sagala, Bahrum Syah, dan anggota DPRD Kota Medan. Anggota DPRD Medan Wong Chun Sen dalam pidatonya menjelaskan DPRD Medan segera mengusulkan pembentukan panitia khusus Ranperda tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia, di mana permasalahan sosial tentunya harus ditangani melalui sesuatu upaya yang tepat dan terintegrasi.
Wong Chun Sen mengatakan berdasarkan rapat Bapemperda dengan perwakilan pendampingan disabilitas dan lansia pada tanggal 30 Mei 2022 lalu, data penyandang disabilitas di Kota Medan sebanyak 248.068 jiwa. Belum ada itu satu payung hukum yang memberikan pelindungan hak-hak mereka. Ya. Nah, kita lihat banyak fasilitas umum ya belum mendukung sepenuhnya untuk ruang gerak dari penyandang disabilitas. Nah, ini harus dipikirkan oleh pemerintah Kota Medan, dan tentu untuk menghadirkan itu perlu satu payung hukum yang jelas ya, supaya para disabilitas dan lanjut usia itu mendapatkan pelayanan yang terbaik. DPRD Kota Medan berharap ada payung hukum tersebut, kaum penyandang disabilitas dan lanjut usia dapat merasakan kenyamanan dan fasilitas yang diberikan pemerintah Kota Medan. Dari Medan, Fahmi, TV One mengabarkan. Ketua DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Sumatera Utara, David Luther Lubis, melantik pengurus DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Kota Medan. Sementara itu, Ketua DPD AMPI Kota Medan, Rizky Nugraha, menyatakan AMPI akan terus berpartisipasi aktif berkolaborasi bersama pemerintah Kota Medan. Dengan mengambil tema berampi dimanapun medannya, muda menata Indonesia, pelantikan 170 orang pengurus DPD AMPI Kota Medan masa jabatan periode 2022 sampai 2027 berlangsung di Hotel Santika Medan Kamis siang kemarin. Pelantikan pengurus DPD AMPI Kota Medan yang menjadi forum silaturahmi akbar kader AMPI di Kota Medan dihadiri Ketua DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Sumatera Utara David Luther Lubis, pengurus DPD AMPI Sumut Wali Kota Medan Bobi Nasution, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Medan Syab Lubis, Ketua Bidang Sosial dan Budaya DPP AMPI Endi Arrahman Siregar, dan tak luput dihadiri ribuan kader AMPI sekota Medan. Adapun yang baru dilantik pengurus DPP Kota Medan yakni Ketua DPD AMPI Kota Medan Muhammad Rizky Nugraha, Sekretaris Syah Muhammad Parunggit, dan Bendahara Rizky Rizal Dirangkuti. Usai melantik, Ketua DPP AMPI Sumut David Luther Lubis mengatakan DPD AMPI Kota Medan nantinya harus dapat bersinergi dengan masyarakat, partai, dan pemerintah daerah untuk berkolaborasi guna membangun Kota Medan. Tugas yang paling utama untuk Ketua AMPI Kota Medan adalah konsolidasi. Nggak ada resep lain untuk organisasi selain konsolidasi. Kalau konsolidasi tidak dilakukan, percayalah, AMPI tidak seseksi 2019 silam, yang mana AMPI pernah berhasil mendatangkan Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Seperti disampaikan Ketua DPD AMPI Sumatera Utara, jangan hanya seremoni, sama-sama kita wujudkan mimpi kita, sama-sama kita wujudkan Golkar dan AMPI harus menjadi pemenang pada 2024. Pelantikan pengurus DPP AMPI Kota Medan ini juga merupakan momen salah satu tonggak sejarah karena AMPI ingin berpartisipasi aktif berkolaborasi bersama pemerintah kota, terutama pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Dari Medan, Fahmi, TV One mengabarkan. Mencegah terjadinya abrasi pantai, kelompok tani hutan pesisir sejahtera bersama masyarakat Desa Bagian Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, menanam ribuan pohon mangrove di bibir pantai. Sebanyak 200.000 pohon batang mangrove ditanam di bibir pantai Desa Bagian Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Penanaman pohon mangrove di bibir pantai ini dilakukan oleh kelompok tani hutan pesisir pantai dan masyarakat Desa Bagian Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana penanaman 200.000 batang pohon mangrove ini untuk menghindari adanya abrasi pantai di desa tersebut. Sedangkan lahan yang tergerus di Desa Bagian Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, mencapai 3 mil ke depan atau mencapai 300 hektar. Pada siang hari ini, kegiatan kita pemerintahan desa dengan kelompok tani mangrove pesisir sejahtera, pesisir Kuala melakukan kegiatan penanaman mangrove 200.000 pohon untuk penghijauan di Desa Bagian Kuala. Itu di mana kita tanam? Kegiatan akan kita tanam khususnya di Dusun 1 di Desa Bagian Kuala. Harapan ke depannya? Harapan ke depannya dengan kegiatan ini
kita bersama elemen instansi terkait yang ada di Kabupaten Kudagai dan masyarakat, kita mau menjaga dan melindungi hutan mangrove yang ada di Desa Bengkuala. Fungsi ke depan hutan mangrove yang kami tanam ini yang pertama-tama yakni untuk menghindari abrasi, yang mana Desa Bengkuala ini 3 mil ke depan kemarin sudah tergerus, yaitu lebih kurang luasnya lebih kurang 250 hingga 300 hektar. Mari bersama-sama dari masyarakat Bengkuala, juga dari beberapa elemen masyarakat, juga pemerintahan daerah, ayo kita bekerjasama untuk menjaga, melindungi agar supaya mangrove ini dapat ditata dan menjadi ke depan sebagai sumber ekonomi juga. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, Zulfan TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita terkini lainnya di kanal tv1news.com. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.